Pemirsa, di tengah momen yang penuh emosi, seorang ibu tak kuasa menahan amarahnya saat melihat terdakwa pelaku kekerasan terhadap anaknya turun dari mobil tahanan di Pengadilan Negeri Makale. Kejadian ini terjadi pada 4 Juni 2025, saat sebelum sidang pemeriksaan kasus berlangsung, dan respons dramatis tersebut mencuatkan sorotan publik terhadap penanganan kasus kekerasan anak di Toraja. Gemaria Parinding SHMH, seorang praktisi hukum dan pemerhati anti kekerasan perempuan dan anak, juga mengemukakan pandangannya pasca insiden ini. Ia menekankan kejanggalan dalam tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa, yakni hanya 5 tahun penjara. Menurutnya, ancaman hukuman tersebut sangat minim dan tidak sebanding dengan dampak yang dialami oleh korban. Memang saya lihat juga ini memang agak janggal. Karena apa? Ya, memang jaksa itu kita tahu, itu kewenangan jaksa untuk memberikan tuntutan. Tapi jaksa sebagai wakil negara untuk menuntut setiap orang yang berbuat pelanggaran hukum harus juga bersikap adil. Jangan ada diskriminasi. Kok perkara-perkara yang lain dituntut 10 tahun, 15 tahun. Kalau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, kok ini hanya 5 tahun. Jadi ada apa? Wajar kalau orang tua korban itu melakukan protes. Nah, ini juga kalau selamanya jaksa itu berlindung bahwa itu sesuai dengan rentut dari Kejati. Kejati juga harus objektif, jangan ada diskriminasi, ada yang kau tuntut 10 tahun, 8 tahun, kok ini 5 tahun. Jadi kalau betul ini rentut dari Kejati, berarti Kejati juga ada diskriminasi. Karena jaksanya selalu berdalih bahwa ini sesuai dengan rentut dari Kejati. Nah, makanya itu juga harus diperhatikan. Kemudian satu alasan yang saya lihat tidak masuk akal sama saya, karena apa? Dalam perkara ini tidak ada unsur-unsur yang meringankan yang bisa menuntut dengan ancaman hukuman minimal. Justru yang memberatkan lebih. Karena ini ada perbuatan berlanjut. Yang kedua, terdakwa yang datangi rumah korban kemudian pada saat dilihat situasi bahwa tidak ada orang tuanya, baru dia lakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Nah, itu yang saya lihat kejanggalannya di situ, Pak. Insiden ini tidak hanya menggugah rasa kemanusiaan, tetapi juga menyoroti pentingnya perdebatan mengenai keadilan dalam hukum anak di Indonesia. Apakah hukuman yang ada sudah mencukupi untuk memberikan perlindungan yang layak bagi anak-anak? Atau justru sistem hukum yang ada perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera yang lebih signifikan? Kasus yang menjadi sorotan ini mengingatkan kita akan pentingnya perhatian dan tindakan serius terhadap kasus kekerasan anak. Masyarakat diharapkan semakin sadar akan hak-hak anak dan berupaya bersama untuk melindungi mereka dari kejahatan yang merusak masa depan generasi penerus. Melalui peristiwa ini, diharapkan suara ibu yang marah tersebut akan menjadi penggerak untuk perubahan hukum yang lebih baik demi melindungi anak-anak, serta mendorong kesadaran akan pentingnya langkah preventif dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, Tim Liputan di Seputar Kita News, Muhammad Hanif, mengabarkan.